Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lustia di mata pelajaran Administrasi Umum. Nah, di sini Ibu akan coba membahas mengenai prosedur pencatatan surat. Apa aja sih pembahasannya? Yang pertama yaitu ada definisi surat. Nah, definisi surat di sini kita ambil menurut Dr. Andes Thomas Wijasa Dwatamujaya MBA yang menyebutkan bahwa surat itu biasa disebut dengan korespondensi, yaitu sarana komunikasi tertulis sesuai fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, di sini ada definisi surat masuk dan juga surat keluar, di mana surat masuk ini merupakan surat-surat yang biasa masuk atau diterima oleh suatu organisasi atau juga perusahaan yang berasal dari individu atau organisasi lain. Yang kedua ini ada surat keluar. Nah, pada surat keluar ini merupakan surat-surat yang biasa dibuat atau dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang ditujukan kepada organisasi atau individu lain. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis surat. Nah, untuk jenis-jenis surat sendiri ini ada yang berdasarkan isi dan asalnya, di mana ada surat pribadi, surat resmi, surat sosial, surat niaga, dan surat dinas. Kemudian menurut keamanan isi yaitu ada surat sangat rahasia, surat konfidensial, dan juga surat biasa. Nah, kemudian ada menurut urgensi penyelesaiannya, di mana surat ini terbagi menjadi surat segera, sangat segera, dan juga bebas. Kemudian ada berdasarkan banyak sasaran yang hendak dicapai, yaitu ada surat biasa, surat edaran, dan juga surat pengumuman. Kemudian yang terakhir ada menurut maksud dan tujuan, di mana surat ini ada surat pemberitahuan, surat perintah, dan surat permintaan atau permohonan. Nah, di sini ada yang namanya tentang contoh surat. Di sini ada di contoh surat ini akan membahas mengenai bagian-bagian surat. Yang pertama ada pokok surat, yang biasa terdiri dari penjelasan instansi yang mengirim surat tersebut. Kemudian yang kedua ada tempat dan tanggal surat, biasa berisi tentang tanggal pembuatannya surat. Kemudian ada objek surat. Nah, objek surat di sini merupakan tujuan dari suratnya tersendiri, ada nomor, lampiran, dan juga perihal. Yang kelima ada subjek surat. Nah, subjek surat di sini merupakan tujuan dari surat tersebut, akan ditujukan kepada siapa. Kemudian yang keenam ini ada yang namanya salam pembuka. Nah, salam pembuka ini biasanya ada yang namanya dengan hormat, assalamualaikum, dan lain sebagainya. Kemudian ada alinea pembuka yang sudah masuk ke dalam isi surat. Kemudian ada alinea isi. Kemudian ada alinea penutup, yaitu penutup surat yang biasanya terisi dengan ucapan terima kasih. Kemudian yang 9 ini ada salam penutup. Dan juga yang terakhir ada nama dan jabatan. Nah, nama dan jabatan ini merupakan nama si pengirim suratnya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi surat. Yang pertama ini ada alat bukti tertulis, di mana surat ini merupakan alat bukti bagi perusahaan atas kerjasama yang dilakukan. Yang kedua ini ada alat pengingat. Nah, alat pengingat ini berfungsi sebagai untuk mengingat perusahaan dengan siapa saja pernah atau sudah menyetujui suatu kegiatan. Kemudian ada bukti historis, yaitu bukti yang bisa surat ini merupakan hal yang bisa dijadikan sebagai alat penelitian kegiatan organisasi pada masa terdahulu. Kemudian ada data organisasi. Mengapa data organisasi? Karena surat ini merupakan sarana untuk keluar masuk perusahaan kepada perusahaan yang lain. Yang terakhir ini ada sarana promosi, karena melalui surat bisa memberitahukan kepada perusahaan lain tentang perusahaan kita. Nah, di sini ada pencatatan surat dengan sistem buku agenda.
Nah, pencatatan surat menggunakan buku agenda adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat-surat masuk dan keluar yang diterima oleh suatu perusahaan dalam 1 tahun. Nah, biasa bentuknya yaitu buku agenda ini memiliki 3 jenis. Yang pertama ada agenda tunggal, yang merupakan pencatatan surat masuk dan keluar hanya dalam satu buku secara berurutan dengan nomor yang berurutan. Kemudian ada buku agenda kembar. Nah, buku agenda yang kembar ini merupakan buku agenda yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan keluar secara terpisah. Jadi memiliki buku yang terpisah. Kemudian ada agenda berganda, yaitu buku agenda yang dimana halaman sebelah kiri untuk mencatat surat masuk, sedangkan halaman kanan untuk surat keluar. Jadi di sini dicatat secara berdampingan. Nah, di sini ada contoh tampilan buku agenda kembar. Di sini tertera nomor, tanggal terima dari, tanggal dan nomor surat, perihal, lampiran, diteruskan, keterangan, kode arsip. Nah, di sini contoh surat masuk. Ini pencatatan buku agenda di surat masuk. Nah, selanjutnya ada prosedur pengurusan surat masuk. Yang pertama ada penerimaan surat, penyortiran surat, pencatatan surat, pengarahan surat, penyampaian surat, dan penyimpanan surat. Nah, prosedur pengurusan surat keluar ini ada mulai dari pembuatan konsep surat, kemudian ada persetujuan konsep. Setelah konsep dipersetujui, baru ada pencatatan surat, kemudian di pengetikan konsep surat, pemeriksaan pengetikan, penandatanganan surat, pemberian capdinas, melipat surat, penyampulan surat, pengiriman surat, dan juga penyimpanan surat. Jadi selain surat ini dikirimkan, juga disimpan oleh perusahaan yang mengirim. Nah, ada pencatatan surat dengan sistem kartu kendali. Kartu kendali di sini merupakan lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat masuk dan keluar. Biasanya kartu kendali digunakan untuk mengurus surat-surat yang sifatnya penting. Nah, di sini ada pengurusan surat masuk yang bersifat penting, yaitu penerimaan surat, pencatatan surat, pengarahan, penyampaian surat, dan penataan arsip. Jadi nanti kartu kendali dan juga suratnya ditata pada sebuah arsip. Nah, selanjutnya ada pengurusan surat keluar, yaitu pembuatan surat, pencatatan surat, pengarahan surat, penataan surat, dan pengiriman surat. Nah, mungkin hanya sekian materi yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Untuk lebih jelasnya bisa dipahami kembali melalui media belajar yang dimiliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.